Hai sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku, Gerejaku Girangkanku, di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Geku Giku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum Sekolah Minggu dari Bina Warga. Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya saksikan dulu yang penting juga untuk Papa Mama, yaitu mini parenting. Halo Ayah dan Bunda, berjumpa lagi dalam acara mini parenting. Pada kesempatan kali ini, saya, Maria Nugraheni Mardi Rahayu dari Fakultas Psikologi UKSW akan menyampaikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengembangan kemampuan anak untuk dapat memecahkan masalah di lingkungan sosial. Ayah Bunda, keterampilan problem solving atau menyelesaikan masalah merupakan keterampilan yang penting bagi anak dan perlu dikembangkan sejak dini. Keterampilan ini memiliki peran dalam menentukan keberhasilan anak-anak kita kelak di berbagai aspek kehidupan dan bukan hanya di bidang akademis saja. Kemampuan ini perlu mereka kembangkan di waktu-waktu berikutnya dalam kehidupan mereka saat mereka memasuki masa dewasa. Untuk anak-anak, hal-hal yang dianggap sebagai masalah seringkali muncul dari interaksi mereka dengan teman sebaya atau dengan guru dan orang dewasa di sekitarnya. Dan meskipun kita seringkali merasa bahwa anak-anak kita tampak overreacting atau bereaksi berlebihan pada masalah tersebut, masalah itu memang terasa nyata bagi mereka. Anak-anak dapat menganggap bahwa mereka tidak bisa mendapatkan mainan yang mereka miliki, atau berebut kursi dengan teman sebaya mereka atau dengan saudara, atau merusakkan atau menghilangkan suatu barang. Itu merupakan masalah yang sangat besar bagi mereka. Masalah-masalah yang ditemui anak sehari-hari ini dapat menjadi kesempatan belajar untuk anak bisa mengatasi masalah-masalah yang lebih besar di kemudian hari. Anak-anak dapat belajar untuk memahami bahwa masalah itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik itu besar maupun kecil, dan harus dihadapi dengan tindakan yang pas. Ayah Bunda, untuk menjadi orang dewasa yang mandiri kelak, anak perlu belajar untuk memecahkan masalah mereka secara mandiri. Misalnya, ketika mereka bekerja sama dengan teman sebaya untuk mengerjakan tugas kelas, atau ketika mereka ngobrol dengan teman-temannya, atau saat mereka berinteraksi sehari-hari dengan orang dewasa di sekitarnya, anak harus menggunakan keterampilan sosial dan pengetahuan yang mereka miliki untuk mengarahkan diri mengatasi berbagai situasi tersebut. Tentu, kita ingin anak selalu mengambil keputusan yang positif secara mandiri. Keterampilan ini perlu dikembangkan sejak dini, sehingga mereka akan mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin akan dihadapi di masa mendatang. Nah, mengapa kemampuan ini menjadi penting untuk anak? Kemampuan anak untuk memecahkan masalah secara efektif memiliki hubungan dengan tingkat ketahanan dan juga kemampuan untuk mengatasi stres, perubahan, ataupun tantangan apapun yang disajikan kepada mereka di dalam hidup mereka. Termasuk dalam tuntutan akademik yang kesulitannya akan semakin sulit seiring dengan pertumbuhan anak. Anak-anak harus mengembangkan kemampuan untuk menggunakan metode yang spesifik untuk memecahkan masalah, dan di waktu yang bersamaan mereka harus dapat beradaptasi dengan berbagai hal yang sedang terjadi di kehidupan mereka. Misalnya dengan menggunakan informasi yang sudah mereka miliki dari pengalaman sebelumnya dan juga menerapkan apa yang telah mereka ketahui pada situasi yang baru.
Ketika anak memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik, ia akan mampu untuk mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk dapat mengatasi masalah di lingkungan sosialnya dan bagaimana mengelola situasi yang tidak terduga yang mungkin akan muncul di hadapan mereka. Masalah sosial akan muncul dalam berbagai macam dengan berbagai kemungkinan dan tingkat kesulitan, sehingga sangat penting bagi anak untuk mempelajari metode-metode pemecahan masalah serta memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan mengelola hal-hal yang tidak terduga. Lalu, bagaimana cara kita sebagai orang tua mengembangkan keterampilan anak untuk dapat memecahkan masalah di lingkungan sosialnya? Yang pertama, sebagai orang tua, kita perlu sekali lagi memberikan contoh bagaimana kita memecahkan masalah. Ketika anak menghadapi suatu masalah, ayah bunda dapat mengajak anak untuk mendiskusikan bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah ini. Kita dapat memberikan contoh cara-cara yang akan kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan mendapatkan contoh dari ayah dan bunda, anak akan memiliki gambaran beberapa cara yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Selain itu, ketika anak dihadapkan pada situasi yang serupa, anak sudah memiliki pengetahuan atau gambaran kira-kira bagaimana mereka bisa memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, latihan dengan menggunakan skenario. Ayah bunda juga dapat mengajak anak untuk belajar memecahkan masalah dengan menggunakan skenario. Cara ini dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah tanpa harus menunggu anak untuk menghadapi situasi tersebut. Diskusikan suatu skenario situasi dengan anak dan diskusikan bagaimana perasaan orang yang berada pada situasi tersebut. Lalu diskusikan pilihan apa saja yang mungkin dapat dilakukan orang dalam situasi tersebut, kemungkinan konsekuensi pilihan mereka, baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Selain itu, kira-kira apa keputusan terbaik yang dapat diambil oleh anak-anak, dan kita juga dapat mengatur diskusi ini dalam bentuk berkelompok. Setelah itu, kira-kira apa keputusan terbaik yang dapat mereka ambil. Kita juga dapat mengatur diskusi ini secara berkelompok dengan menggunakan kartu-kartu kecil yang berisi situasi-situasi skenario yang ingin kita diskusikan. Yang ketiga, mengajarkan empati. Untuk membuat anak dapat benar-benar memahami bagaimana pemecahan masalah, mereka perlu belajar untuk memahami perasaan orang lain atau berada di sudut pandang orang lain. Untuk dapat melakukannya, anak perlu memiliki empati. Dengan berempati, anak dapat memahami suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan lebih peka terhadap kondisi orang lain. Kepekaan ini akan membuat anak berusaha untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dengan mempertimbangkan sudut pandang orang lain, termasuk memahami apa konsekuensi tindakan yang mereka ambil, solusi yang mereka ambil pada orang lain. Yang keempat, memberikan kesempatan pada anak untuk mempraktikkan problem solving secara mandiri. Ketika anak menghadapi suatu masalah, kita juga dapat memberikan anak kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terutama ketika masalah tersebut bukanlah masalah yang besar atau yang serius. Berikan waktu untuk anak memikirkan masalahnya sendiri dan mengambil keputusan atau solusi terhadap masalah tersebut. Ketika anak meminta bantuan kita, dorong mereka untuk memikirkan masalah itu sendiri terlebih dahulu sebelum kemudian mendiskusikan dengan kita. Diskusikan apa yang telah mereka pikirkan dengan kita, dan dengan demikian anak akan belajar untuk mencoba mencari solusi-solusi yang dapat mereka lakukan secara mandiri.
Melatih keterampilan memecahkan masalah pada anak tentu akan membutuhkan waktu dan juga usaha. Namun, ini akan sangat bermanfaat untuk anak di masa mendatang. Anak-anak akan menggunakan kemampuan ini untuk bisa memecahkan masalah dalam berbagai aspek di kehidupan mereka. Ayah bunda, pada waktunya nanti, anak akan tumbuh dewasa dan memasuki kehidupan yang lebih luas dan menantang. Kita tidak dapat membuat dunia sosial anak selalu bebas masalah. Tapi kita dapat mempersiapkan anak untuk dapat menghadapi masalah-masalah yang akan mereka temui dalam kehidupan. Maka dari itu, keterampilan memecahkan masalah merupakan keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh anak. Ayah bunda, kalau ayah bunda memiliki pengalaman dalam mendampingi anak mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mari berbagi di kolom komentar di bawah ini. Atau jika ayah bunda ingin mendapatkan tips tentang parenting yang lain, boleh juga menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Jika ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, ayah bunda dapat menyaksikan acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sampai jumpa lagi dalam mini parenting yang berikutnya. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang Samuel terpanggil. Bahan Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Papa Mama, ayo beraktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Ayo kita ajak anak membuat alat peraga cerita Samuel agar anak mengingat cerita Alkitab. Bahan-bahannya adalah kertas warna, penggaris, cutter, gunting, spidol. Cara membuatnya, kita gambar dulu. Setelah itu kita gambar lagi. Setelah menggambar, kita ambil gunting.
Kita gunting lagi. Setelah itu kita ambil cutter, gunting bagian untuk matanya. Sampai di bagian tengah. Pada bagian bawah. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan saya gunting bagian tengahnya.
tulis. Aku siap. Jadi deh, kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama menerima notifikasi untuk program Geku Geku berikutnya. Dengan alternatif aktivitas minggu dan tips-tips parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Geku Geku selanjutnya. Geku Geku, gerejaku, giranganku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.